Nov, kau masih ada di sini kan? Nov. Apaan nih? Lepas. Kamu ngapain masuk ke kamar adik saya? Hah? Tenang, Pak. Ikut kami. Jelaskan Anda. Masalah kejiwaan Jeffrey yang semakin hari semakin buruk nih guys, membuat dirinya tidak bisa mengontrol ya guys ya. Banyak permasalahan yang sedang terjadi, bahkan ketika Novia ingin menemuinya saja, Novia sudah diusir dari rumahnya. Sehingga banyak orang yang ingin menghubungi Jeffrey pun juga tidak bisa. Benjamin berusaha ingin menghubungi Jeffrey karena ada hal penting yang harus dibicarakan, baik terkait pekerjaan ataupun yang lainnya nih guys. Namun sayangnya, telepon yang dia berusaha untuk menelpon ya, namun sayangnya teleponnya tidak diangkat oleh Jeffrey nih guys. Sehingga tidak ada jawaban apapun, dan hal tersebut cukup membuat dirinya sangat khawatir kepada Pak Jeff, karena walau bagaimanapun sebagai asistennya, otomatis membuat dia sangat kepikiran dengan Jeffrey. Otomatis Benjamin harus menghubunginya, mungkin barangkali terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan seperti itu takutnya. Nah, sementara Novia yang ke taman membuat dia itu sedih karena telah diusir ya kan oleh suaminya sendiri nih guys. Namun hidup harus terus berlalu sehingga dia pulang ke rumah nih guys. Dan kemudian justru Novia yang telah pulang, barulah suaminya Jeffrey itu sampai ke taman, dan otomatis dia justru tidak ketemu dengan suaminya Jeff nih guys. Dan hal tersebut membuat Novia itu sedih ya guys, karena Jeffrey yang berusaha untuk mencari Novia justru malah nggak ketemu. Nah, di taman di situ dia berusaha untuk merenungin gitu kan, dia teringat mamanya dan lain-lain seperti itu. Nah, dia juga di situ di taman nih guys menemukan harmonikanya. Ketika dia mengambil harmonikanya tersebut, dia seakan mengenali harmonikanya tersebut bahwa itu kayaknya miliknya istrinya Novia, karena jelas-jelas memang harmonika itu adalah pemberian dari dirinya waktu dia masih kecil seperti itu. Nah, otomatis dia sangat mengingat itu adalah harmonika yang ia berikan kepada Novia. Nah, kok bisa jatuh? Kenapa ada di taman? Apakah itu jatuh? Atau karena memang Novia sengaja membuangnya seperti itu. Nah, itu membuat tanda tanya yang sangat besar kepada Jeffrey nih guys. Nah, maka dari itu dia berusaha teringat istrinya nih guys. Apakah di situ ada Novia yang baru saja ke taman atau bagaimana? Makanya dari itu dia berusaha untuk meneriaki Novia seperti itu. Namun karena Novia sudah tidak ada di situ, dan kemudian dia berpikir untuk menemui Novia di rumahnya nih guys. Dan dia pun juga berusaha untuk menelpon sebenarnya ke Novia, namun sayangnya nomornya telah diblokir oleh papanya di situ, sehingga dia tidak bisa menghubungi Novia sampai kapanpun. Nah, otomatis membuat dirinya harus segera pergi ke rumah Novia dan mamanya seperti itu. Namun ternyata setelah tiba di rumahnya nih guys, tanpa dia sadari dia membuat banyak kekacauan di situ. Bahkan di situ pun dia tetap mengira bahwa itu adalah miliknya Novia. Memang iya, rumah tersebut adalah miliknya Novia, namun sayangnya rumah tersebut sudah dikontrakkan, dan Jeffrey tidak tahu mengenalkan hal itu nih guys. Dan bahkan ketika dia berusaha untuk ke kamarnya Novia, di situ justru ada Sophie, ya kan, Sofia. Ya, di situ memang Sofia dan keluarganya sudah menempati di situ karena mengontrak miliknya Ibu Esti ya guys. Dan karena Jeffrey di situ marah-marah dan mencari Novia yang tidak jelas, sehingga otomatis membuat kakaknya Sofia itu harus menyuruh satpam untuk mengusirnya karena malam-malam bikin gaduh seperti itu. Bahkan Jeffrey yang tidak terkontrol itu sudah dikasih tahu kalau misalkan yang tinggal itu Sofia dan keluarganya, namun dia tidak bisa dikontrol dan dia tetap saja marah-marah. Justru terjadi aksi bahwa dia itu marah-marah dan memukuli satpam di situ nih guys. Nah, satpam berusaha sekuat tenaga untuk bisa menenangkan dirinya, dan nantinya dia akan dibawa ke kantor satpam agar keluarganya bisa menemuinya di kantor satpam dan menjelaskan apa yang sedang terjadi dan kenapa kondisi Jeffrey seperti itu. Nah, Jeffrey yang sudah tidak bisa tertolong lagi, emosinya yang sangat luar biasa, membuat salah satu keluarga yang ngontrak di situ harus telepon kepada Ibu Esi untuk mengabarkan ada menantunya. Ya, karena di situ dia tahu ya kan itu adalah menantunya, sehingga langsung dia telepon Bu Esti ya kan mengenai itu. Suruh datang langsung ke satpam menemui menantunya seperti itu. Nah, mendengar kabar bahwa ternyata
ada Jeffrey yang berusaha ya bikin gaduh di tempat kontrakannya atau rumahnya Bu Esti, membuat Bu Esti ini sebenarnya sudah sangat kecewa ya, semenjak Novia ini sudah bercerita bahwa dia telah menghancurkan mimpinya Novia dan membuat Novia kecewa. Tentu sebagai seorang ibu, Bu Esti sangat kecewa, apalagi sudah tidak mau ada urusan lagi karena dia pengen melihat Novia itu bahagia. Nah kemudian makanya itu teleponnya langsung ditutup dan langsung diberikan nomornya papanya Jeffrey nih guys. Nah sementara itu ya ada Nada dan juga mamanya nih guys ya, yang membahas tentang Brian atau Tony. Menurutnya memang Nada itu berpikiran bahwa kasihan gitu loh. Apa mungkin selama ini ketika di rumahnya Nada itu Brian itu tidak bahagia, makanya sedih seperti itu, makanya urang-urangan seperti itu, nangis terus mulu. Namun menurut mamanya anak kecil itu biasa seperti itu dan sudah keputusan kita untuk membawanya ke rumahnya seperti itu. Jeffrey yang masih tidak bisa terkontrol membuat dirinya harus tetap dibawa ke satpam nih guys, karena walau bagaimanapun dirinya tidak bisa terkontrol. Jadi mau tidak mau harus dibawa demi kebaikan bersama seperti itu nih guys. Dan kemudian papanya Jeffrey itu sengaja ditelepon ya kepada orang yang nginep di rumahnya Bu Esti yang ngontrak di situ karena Jeffrey buat masalah, buat gaduh. Dikabarkan tuh ya kan Pak Arjuna suruh menjemput anaknya di ruang satpam karena telah bikin onar, dan kemudian Pak Arjuna langsung ke situ ya guys ya, karena mau nggak mau dia harus menjemput anaknya karena bikin masalah onar di situ dan harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sementara Jeffrey yang masih mengira bahwa di situ adalah tempat miliknya Novia, kamarnya Novia yang telah ditempati Sofia, namun dia tidak tahu rumah itu telah dikontrak. Sofia pun harus bilang bahwa dia harus tetap bisa menjaga emosinya karena dia seorang psikiater, maka dia tahu bahwa dia mengalami halusinasi dan berusaha untuk menenangkan Jeffrey. Nah Novia ini tidak tahu ya guys ya, setelah dia sampai di rumah, Jeffrey itu ke rumahnya karena tidak bisa menemui dia di taman. Ternyata mamanya pun juga pengen menceritakan Jeffrey yang ke rumahnya yang dahulu itu ya, yang sedang ditempati keluarganya Sofia itu. Di situ Jeffrey bikin olah, namun di situ memang mamanya tidak mau bilang dan tidak mau bikin Novia itu sedih lagi ya. Nah sambil menunggu Jeffrey itu dijemput oleh papanya ya kan. Nah ketika papanya itu datang nih guys, otomatis Jeffrey ini harus segera dibawa pulang dan otomatis juga membuat papanya ini harus minta maaf dan mengganti rugi. Sebenarnya mau diganti rugi dengan uang ya guys ya, namun tidak mau keluarganya, untuk diingatkan saja bahwa Jeffrey itu butuh orang penenang. Nah salah satu yang bisa menenangkan Jeffrey itu adalah mamahnya. Nah keadaan mamanya yang ternyata dia dirawat di rumah sakit, tidak ada orang-orang yang tahu yang merawat mamanya yang saat ini tuh sebenarnya ya kan Bu Astrid itu masih hidup sampai saat ini, namun tidak ada yang tahu guys. Dia dirawat di mana, siapa yang menemukan dia, dan dokter hanya mengabarkan bahwa Bu Astrid itu kayaknya sudah ada perubahan seperti itu. Nah karena sudah ada perubahan ya kan, atau terjadi sesuatu kepada Bu Astrid, makanya dikabarkan kepada orang yang membawanya ke rumah sakit. Ya, yang orang membawanya ke rumah sakit tersebut dikabarkan bahwa ada sesuatu mengenai Bu Astrid nih guys, untuk segera datang ke rumah sakit guys ya.